serta segala sesuatu yang ada di dalamnya patut kita syukuri. Rasa syukur kita kepadanya tentunya kita menyatakan dalam upaya kita merawat dan memelihara secara bertanggung jawab seluruh ciptaan yang ada demi kelangsungan hidup kita dan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan semesta. Oleh karena itu, kiranya melalui ibadah Minggu UN kali ini kita semakin peduli akan keadaan lingkungan di sekitar kita, akan dampak yang ditimbulkan karena eksploitasi alam yang semakin tidak terkendali. Dengan demikian, melalui aksi sederhana yang kita lakukan di sekitar kita, meskipun kecil, akan sangat membantu memulihkan keadaan bumi yang kita tempati ini. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadirat Allah yang Maha Kudus dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Kristus, yang akan mengembalikan fungsi hidup kita untuk mencintai sesama dan peduli terhadap seluruh ciptaannya yang ada. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh bersuka cita pada hari ini karena kami dapat beribadah bersama dengan seluruh gereja-gereja anggota UN yang ada di 3 benua. Biarlah ibadah yang kami lakukan bersama di tempat kami masing-masing adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat bersilakan. Kita berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Allah dengan pujian dari Kidung Jemaat 242 1 sampai 3. Muliakanlah Allah. Oh
Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sungguh mulia dan terhormat seperti Dia. Tiada Allah lain di jagat raya ini yang mau membuat manusia mulia dan terhormat seperti dirinya. Allah menginginkan agar kita memancarkan kemuliaan dan kehormatannya dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kita setiap hari. Allah sudah memberkati manusia dan berfirman kepadanya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kita menyanyi dari Kidul 5 nomor 19, dan ini kan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saudara-saudari kekasih Tuhan, jika Tuhan sudah menciptakan kehidupan dengan begitu baik dan sempurna, apakah yang telah
serupa dengan Dia dalam merawat dan memelihara kehidupan serta menjaga lingkungan agar tetap baik? Ataukah kita justru ikut andil dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan kita pribadi tanpa peduli dengan sesama? Apakah kita sungguh-sungguh memelihara alam ini secara bertanggung jawab dengan ambil bagian dalam membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjadi orang terdepan dalam menghadang setiap gerakan atau aksi pengerusakan lingkungan? Jika kita masih egois dan tidak peduli dengan ciptaan Allah di sekitar kita, maka marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah gagal dan tidak setia terhadap Engkau. Kadang kami sengaja melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dan bahkan melupakan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, oh Kristus, kasihanilah kami.
anak-anak dan cucu kami ke depan. Kami lupa akan kuasa Tuhan sebagai pencipta yang sanggup memelihara seluruh ciptaan yang ada. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus, ajarilah kami agar tetap setia dan mengasihi Tuhan serta taat akan perintah Tuhan saja. Mampukan juga kami untuk mengasihi sesama dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan. Kita ulangi kembali dari kalimat nomor 36 dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis ini, yaitu tertulis dari Matius 11 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang
dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdiri dari firman nomor 7 dan ayat. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Wakil Jemaat edisi 4 Juni 2023, pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKS Pontianak mengucapkan selamat hari dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan dalam seminggu depan: pelayanan ibadah minggu tanggal 11 Juni 2023, kebaktian 1, khotbah pendeta Judika Berubah, agenda Sidua Lawai Baru, ujian Sidua Sapi Nasrani, wakil jemaat Sidua Jeffrey Kosarani, persembahan Sidua Bidul Mirsa, penerima tamu dalam Sidua Khotbah 2 Manado, pemusik Noel Manado, singer Rio Purba dan Amel Sipayo, operator fokus Priman Sitompul. Kebaktian 1 menekan bahasa Indonesia masih 30 menit, dan kebaktian model C. Kebaktian 2 berupa pendeta Judika Berubah, agenda 2 Febrian di Serani, ujian semua nama damai, warta jemaat Sidua Manado Sinaga, persembahan Syama Serani Serani, penerima tamu dalam Sidua Judika Berubah dan dalam Syama Madalena Setelah, musik Joy Manado, singer Valencia Ivan dan Kiro Subitomo, terus partai Serani Novel Berubah, operator fokus Rafael Sumboro. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Samaluku masih jam 10 mulai kebaktian model C. Berikut pelayanan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Akal Birsan Gontur, alamat Jalan Raya Kapalan, Kabupaten Niagara, Kota Nomor 5. Khotbah pendeta Judika Berubah, agenda Sidua Bidul Mirsa, ujian dalam Sidua Yogi Serani, model kebaktian model A bahasa Indonesia. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Tom Kornel Siregar Bordemai, alamat Jalan Haji Musi 2, Komplek Villa Anugerah Permatikan Peraan 29. Khotbah Sidua Julian Berubah, agenda Jalan Syama Setia
bertempat di rumah keluarga Karib Damani Pura Seragen. Alamat Jalan Kembang Oktober tanggal 16 Februari 2016. Khotbah Sintu 2022, agenda calon Sintu Martua Manado, ujian Sintu Febrian Seragen, berkebaktian oleh Bahasa Indonesia. Jadwal kita untuk pertama sermon di tempat Selasa masuk jam 19 tempat kedua sebelumnya Kamis Merah. Persekutuan 2 setiap Rabu masuk jam 19 tempat kedua gereja. Biasa siang setiap Kamis masuk jam 16 tempat kedua sebelumnya Kamis Merah. Berikut pemberitahuan. Pada hari ini kita membuat penggalangan saldi KPS untuk WM yang dimulaikan tahun keempat. Yang kedua, hasil pesta sekolah minggu yang dilaksanakan pada Minggu 28 Mei sebagai berikut. Hasil boros TKR rekomendasi pertama Rp410.000, boros TKR rekomendasi kedua Rp4 juta, tortor sekolah minggu Rp2.092.000, seluang tortor seksi bawah Rp1.230.000, seluang tortor seksi inang Rp1.386.000, pengeluaran Rp2.584.700, sehingga total masa bersih yang terima sekolah minggu sebanyak Rp7.039.300. Terima kasih diucapkan kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi bersama materi dan juga waktu dalam rangka proses pesta seksi sekolah minggu berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Tim nama Robi Siho Mampara Raja Buat Salam dan Bani Korea anak Mustafa Krisnanda Seragi, anak di bawah Siko dan Mampu Seragi. Ini bukan yang telah juga berceritakan adalah Sri Guru Purba Pun Kuriga Bila Kes Pontianak Pak Pengenangan Janita Pun di bawah Gensuk. Ini bukan Ina Roland Trisiana Kuria Kita Ikan Anak Mau Resto Kita Sintang Mampara Raja Buat pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 15.00 tempat gereja di KPS Pontianak. Warta Keuangan telah terima perpuluhan dari keluarga dan situasi sekali Portowi bulan Mei dan Juni Rp600.000. Telah terima persembahan bulanan dari keluarga calon siapa seluruh Sinaga Portowi bulan Mei Rp250.000. Telah terima BNU Kabupaten Luhur dari keluarga kedua Bina Masyarakat Pemirsa untuk sekolah minggu dan seksi nama kosong masing-masing Rp100.000 dari keluarga jadi betul di Purba dan dari juga Purba dan jemaah masing-masing Rp100.000. Telah diterima iuran Nikonia dari keluarga Sultan Damani Pura Lobo dan keluarga Purba Pura sebelahnya masing-masing Rp120.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 3 Juni 2023 sebanyak Rp43.603.277. Demikian warta pada hari ini. Selamat pagi dan selamat lebaran kita semua. Mari kita berdoa. Pun Allah yang berkata di kerajaan surga, Tuhan kembali menyatakan hidup Bapa dan bersyukur dengan Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus kembali kepada segala Tuhan. Kau telah mendengar ya Bapa kegiatan-kegiatan yang akan menyesuaikan dalam seminggu depan Bapa. Dimulai Tuhan selama persekutuan Tuhan, PACC, para pembuat sektor. Kembali juga Tuhan ke depan, kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan yang terus berkarya Bapa. Terus Tuhan buat kami pelayanan Tuhan kalau terlibat dalam setiap pelayanan dari Bapa. Bila Tuhan yang boleh terlibat terus menuntut hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjaga tugas dan menjaga Tuhan sebagai seorang saksi di tengah-tengah jemaat menjadi anak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan jemaat Tuhan, biarlah Bapa jemaat Tuhan juga boleh berkorban Tuhan untuk boleh mengikuti setiap kegiatan yang kami lakukan dalam seminggu ini Bapa. Perkara Tuhan bersama kemuliaan nama Bapa. Bapa yang baik pada saat juga Tuhan yang berdoa seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sadar masih sakit, yang berpulihkan, sedang dalam kondisi masalah ekonomi. Tuhan boleh beri jalan dan perjalanan Bapa. Tuhan boleh menunjukkan sosok seorang kehidupan baru dengan
teman kami di semuanya. Biar Tuhan yang berkati sertai dan Tuhan yang boleh melindungi dari kekuatan kebesaran dan semua. Inilah kami Bapa yang dimalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan khusus untuk UTM. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang marilah kita memohon persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Saat ini kita akan masuk dalam perayaan Minggu Trinitatis. Tuhan yang tertulis di dalam 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai kepada ayat 2, ditambah nanti ayat 26 sampai ayatnya yang ke-20.
kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam kepada kita semuanya. Salam. Minggu yang lalu lewat kita bersukacita beribadah tempat ini untuk mengikuti mengenang akan kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada Minggu Pentakosta. Kita ingatkan bahwa Allah telah menggenapi janjinya dengan memberikan Roh-Nya kepada orang percaya pada saat itu dan juga kepada kita. Itulah dalam Minggu Pentakosta. Tentu ketika kita mengingat dan mengenang itu, tentu dalam pikiran kita Roh Kudus itu bukan hanya hadir atau dicurahkan pada saat itu atau dalam perjanjian baru. Kita meyakini dalam konsep Trinitatis Allah itu tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sebenarnya satu. Dan kesatuan mereka itu sebenarnya sudah kelihatan ketika mereka pertama sekali bekerja dengan menciptakan dunia dengan segala isinya. Ini perlu pemahaman awal, pemahaman dasar Bapak Ibu kepada kita untuk memahami pekerjaan atau doktrin Trinitatis dalam teologi kita. Karena memang kita harus akui begitu banyak orang yang kurang paham, kurang mengerti tentang ajaran atau doktrin ini, sehingga di antara kita yang tidak mengerti ini, kita sendiri pun bingung dengan iman kita, apalagi orang lain yang mempertanyakan. Contohnya beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang Trinitatis. Misalnya apalagi dalam dunia medsos sekarang ada berbagai ajaran-ajaran atau paham-paham yang menyerang tentang doktrin Trinitatis. Kalau Yesus itu lahir, apakah bidangnya? Nah, itu kan sebuah ajaran, sebuah katakanlah pertanyaan yang sebenarnya disampaikan oleh orang yang primitif, kira-kira seperti itu. Kenapa primitif? Karena dia menyamakan keangkatan atau kelahiran Tuhan Yesus itu sama seperti kelahiran daripada kita manusia. Kalau manusia ada lahir kita punya bidang, ya pikirannya juga seperti itu. Yesus juga lahir, tentu itu juga adalah tentu membutuhkan pertolongan seorang bidan. Ada juga beberapa anggapan yang mengatakan sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan menurut iman kita, tetapi bagi mereka yang tidak mengerti itu menyatakan bahwa Tuhan itu baru akan menjadi Tuhan setelah dilantik pada tahun 325. Itu mengacu kepada sebuah konsili pada saat itu disebut konsili Nisianum, dan itu sebenarnya yang menjadi pengakuan iman kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Jadi pengakuan iman kita sebenarnya itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu yang sering kita lakukan setiap minggu, itu pengakuan apostolikum, sama seperti yang tadi. Itu pengakuan apostolikum, dan yang kedua itu pengakuan iman Nisianum. Pengakuan iman Nisianum ini yang ya agak kita kurang tahu atau praktiknya seperti apa. Dan yang ketiga itu ada pengakuan iman Athanasianum. Ada yang sedikit panjang itu. Dan semua tiga pengakuan iman ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau tadi dibutuhkan para genda untuk berdiri, marilah kita berdiri untuk mempraktikkan iman kita. Apakah arti itu? Ketika kita berdiri dengan tegak dan mengaku bahwa aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan percaya kepada Anak yang tunggal, kira-kira dan selanjutnya. Apakah arti itu? Artinya itu ada dua. Yang pertama, pengakuan iman itu mengajarkan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya ketika ada orang bertanya, orang Kristen, apakah yang
aku percaya kepada Roh Kudus. Itu mengajari kita. Jadi kepercayaan kita disampaikan atau termaktub di dalam pengakuan iman yang selalu kita ucapkan pada hari Minggu. Dan ini juga menjelaskan kepada orang lain siapakah yang kita percayai di dalam iman kita. Jadi kami sudah sampaikan itu di sermon majelis. Mudah-mudahan dalam ke depan Bapak Ibu berkaitan dengan pengakuan iman. Tadi saya sampaikan ada 3, tapi kita masih terpola pada satu pengakuan iman yang sering kita ucapkan itu apostolikum. Ke depan kita akan terbiasa nanti untuk bisa sama-sama berdiri mengucapkan pengakuan misiawan. Ini ditulis pada tahun 325. Sudah berapa tahun, tapi tidak kita pergunakan, tapi tidak kita ikrarkan. Padahal sekali lagi pengakuan iman itu mengajari kita dan menjelaskan kepada orang lain apakah yang kita percayai atau iman. Nah, kembali kepada firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Pada saat ini Minggu Trinitatis, kita masuk kepada dimensi yang transnasional. Artinya Bapak Ibu, siapapun di dunia ini tidak akan bisa menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mampu dijelaskan itu bukan sesuatu hal yang ilahi atau misteri. Allah itu adalah misteri. Allah itu adalah ilahi. Dan rumusan pengakuan iman itu adalah lahir dari sebuah pengalaman iman, penghayatan iman manusia dan dibuat dalam sebuah rumusan. Tetapi bisakah Allah itu dirumuskan dalam pikiran manusia? Maka di awal khotbah ini saya menyampaikan ajaran Trinitatis itu adalah ajaran yang transrasional, di luar dari akal. Kalau irasional di luar dari akal, ini masih transrasional, sesuatu yang melampaui akal dan pikiran. Tetapi diberkatilah kita melalui pemikiran bapak-bapak gereja, melalui penghayatan iman dalam semacam sejarah. Mereka semua menyimpulkan sama seperti di dalam Alkitab kita ini bahwa Allah itu telah berkuasa menunjukkan pekerjaan dan karyanya dalam 3 pesona, dalam 3 situasi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Cukuplah yang sederhana itu yang kita mengerti. Kalau dikatakan di Alkitab tidak ada disebutkan istilah ajaran Trinitatis, benar. Di dalam Alkitab kita tidak ada satu kata pun yang katakanlah menunjuk kepada sebuah kata Trinitatis. Tetapi itu adalah judul. Trinitatis adalah judul. Tetapi kalau kita baca Alkitab kita ini sebagai isi, begitu banyak hal-hal yang menceritakan menyangkut tentang pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam teks kita. Allah yang seperti apakah? Ini yang menarik Bapak Ibu. Alkitab kita Kejadian. Alkitab kita yang dimulai dengan kitab Kejadian memperkenalkan Allah yang seperti apa? Allah yang dipercaya oleh Israel pada saat itu dan diwariskan kepada kita pada saat ini. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Allah yang diperkenalkan kepada kita melalui cerita Alkitab pada ayat yang pertama ini adalah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang dipercayai Israel dan kita adalah Allah yang bekerja, bukan Allah yang duduk di singgasana, duduk dalam kemegahannya dan kemuliaannya di mana semua penganut atau penyembahnya datang menyembah kepada Allah. Bukan. Allah yang diperkenalkan dalam
tetaplah menjadi orang yang bekerja. Bekerja dengan apa? Sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita. Itu gambaran yang pertama disampaikan kepada kita. Kemudian gambaran Allah yang diceritakan kepada kita itu berikutnya itu adalah Allah yang berkuasa. Bagaimanakah kemahakuasaan Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Muncul pertanyaan, berarti sebelum ada langit dan bumi Allah itu sudah ada. Benar ya? Sebelum segala sesuatu ada di dunia ini tercipta, Allah itu sudah ada. Pertanyaannya, di manakah Allah? Ini pertanyaan orang primitif. Ada pertanyaan juga seperti itu. Ada memang manusia itu dipenuhi dengan penasaran. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di manakah Allah? Ada guyonan seperti itu Bapak Ibu, dan ada yang menjawab juga dengan guyonan seperti itu. Kamu tahu di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Mau? Pada saat itu Allah itu sedang membuat sebuah tongkat. Tongkat itu untuk mengukur kepalamu. Kenapa? Karena kamu menganggap pekerjaan Allah itu sama seperti engkau cara memahami pekerjaan di dunia. Seperti itu. Jadi kemahakuasaan Allah itu tercipta melalui Dia melakukan sebuah pekerjaan, menciptakan langit dan bumi. Beresin bara Elohim, et fasisimenim kue et haares. Itu bahasa Ibrani-nya. Dan kalau mau sekolah dulu dia harus bicara, harus belajar bahasa. Beresin itu kata pertama dalam buku vokal bangsa Yahudi. Beresin artinya apa? Sebelum dunia ini ada, Allah itu sudah ada. Segala apapun yang dimulai dalam kehidupan kita itu dimulai dengan Allah. Pada mulanya Allah. Dan ketika Dia mencipta langit dan bumi dan segala isinya, di sini maaf saya sampaikan lagi ada istilah yang menarik, creatio ex nihilo. Apakah artinya? Langit dan bumi yang diciptakan dengan segala isinya ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini beda dengan manusia yang mencipta. Saat ini dalam perkembangan kemanusiaan begitu banyak penemuan-penemuan ciptaan-ciptaan yang telah ditentukan oleh manusia. Tetapi ada bedanya. Kalau Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, manusia itu menciptakan dari yang ada menjadi ada. Itu berbeda. Jadi itulah kemahakuasaan Allah itu. Allah bekerja dengan luar biasa, menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Bumi dengan segala sesuatu. Dan Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah hal yang menarik. Allah Tritunggal yang bekerja di dalam kita ini dengan Alkitab yang dimulai dengan pada mulanya Allah. Sebenarnya ini merupakan sebuah penguatan, sebuah penghiburan juga kepada kita pada saat ini. Artinya apa? Artinya segala yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang namanya hidup. Dunia dengan segala isinya dan dengan segala sejarahnya ini semua dimulai dengan pekerjaan Allah. Pada mulanya Allah. Dunia ini berawal dari pekerjaan dan rencana Allah. Tidak ada. Ilmu fisika kan apa? Ilmu fisika kan mencoba menyatakan dunia ini tercipta dengan sebuah ledakan yang besar. Ada Big Bang. Dan kiamat menurut ilmu itu ketika alam semesta ini tersedot dalam sebuah black hole, lubang hitam, di mana seluruh alam semesta terpisah, sama seperti ada alat menghisap debu, seperti itulah ada paku kelengger yang raksasa yang menarik segala benda-benda semesta ini dalam sebuah black hole. Itu kiamat menurut bidang seperti. Tapi kita yang Kristen sebenarnya menyatakan bukan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hidup kita berasal dari Allah. Ketika hidupmu susah, ketika hidup kita merasa gampang, ketika hidup kita merasa seperti mencari pegangan dalam sebuah keraguan, tegaklah ini. Pada mulanya Allah. Dan segala kehidupan kita, kelahiran kita pada mulanya adalah Allah. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, lihatlah ini, terhiburlah dengan kata pada mulanya Allah. Tidak ada yang lebih kurang di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan mari kita lihat kembali pada ayat yang
bumi belum berbentuk, masih kosong bulat kita, itu kan sebuah situasi yang belum teratur, belum tertib. Dan Bapak Ibu, Alkitab ini kan dibaca bukan kepada kita pada saat itu, yang di abad 21, tetapi cerita ini, nas ini disampaikan kepada bangsa Israel yang ada di Babel pada saat itu, yang merasa hidup mereka gelap gulita, yang merasa hidup mereka kosong, yang merasa hidup mereka tidak terbentuk. Kenapa? Karena mereka 70 tahun berada di Babel dan penderitaan 70 tahun memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Apakah artinya hidup? Dari manakah bumi ini berasal? Apakah tujuan bangsa kami? Kemudian datanglah seorang imam bercerita untuk menjawab persoalan pada saat itu dengan menceritakan Bereshit bara Elohim et hasisinem ayim et hares. Dia mencoba menghibur bangsa Israel yang tertindas pada saat itu di Babel dengan menceritakan bahwa Allah telah bekerja dalam dunia ini. Benar, kehidupan mereka itu belum berbentuk, masih katakanlah gelap gulita, kosong. Itu gambaran kehidupan mereka. Dan yang menarik di sini disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapakah? Apakah Roh Allah? Di sana disebutkan pada bulan Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya Roh Allah. Ya, Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Ya, sebenarnya sudah ada sebelum pencurahan Roh Kudus di Pentakosta. Ini yang pertama yang tadi kami sebutkan, bahwa Allah Tritunggal itu jauh sebelum dia dicurahkan dalam minggu Pentakosta itu sudah ada, jauh sebelum dunia ini tercipta. Kenapa? Karena sekali lagi mereka adalah satu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti Yesus yang disebutkan oleh penulis Yohanes, itu adalah firman. Makanya Bapak Ibu, silakan nanti dibaca di rumah, di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus kita, Yesus Kristus. Roh Allah melayang-layang, apakah artinya? Artinya dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, Allah Tritunggal itu juga adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Bisa saja kehidupan kita pada saat ini kita berkata gelap gulitalah, kosonglah, tidak terbentuklah, tapi penghiburannya Roh Allah melayang-layang, artinya mau bekerja, mengubah yang tidak terbentuk itu menjadi tertib, mengubah yang tidak terbentuk itu menjadi terbentuk, mengubah yang gelap gulita itu menjadi terang. Itulah Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Jadi dengan cerita ini sebenarnya penulis ini menolak salah satu ajaran, itu namanya ada deisme. Deisme itu apa Bapak Ibu? Deisme, ketika Allah telah menciptakan segala dunia dan segala isinya, maka Allah akan pergi ke tempatnya dan biarlah dunia itu berjalan dalam sebuah sejarahnya. Tidak, Allah tetap bekerja di dunia ciptaannya. Untuk apa? Untuk memulihkan, untuk memberdayakan, untuk menghidupi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dan ini yang terakhir, dan ini juga penting. Bagaimana diceritakan ketika segala sesuatu telah diciptakan dengan baik, terang, air, samudera raya, tumbuhan binatang, kemudian Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Kita juga langsung paham ya, kalau kita itu kan dalam bentuk jamak orang pertama, artinya tidak satu, tidak tunggal. Berarti kata kita itu mengacu kepada ketribulanan itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka menyatakan baiklah kita menciptakan manusia. Berarti kita diciptakan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Dan ciptakan seperti apa? Seperti gambar dan rupa kita menunjukkan sebuah kekekalan manusia sebelum jatuh kepada dosa. Artinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah artinya Bapak Ibu? Artinya sekali lagi ini harus kita pahami dalam konteks penulis kitab Kejadian mau menghibur bangsa Israel yang dibuang di Babel pada saat itu. Mereka mengalami citra diri yang negatif, citra diri yang tidak utuh. Bayangkanlah, kita juga mau ada seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami sebuah masalah dalam hidup kita mau kadang mencitrakan diri kita sebagai orang yang kurang berharga,
kita kadang mencitrakan diri kita tidak berguna. Itu kan citra-citra yang bisa kita buat di dalam hidup kita. Saya tidak berguna, saya tidak berharga, saya orang yang seperti ini, saya orang yang seperti ini. Itu adalah citra diri manusia yang diciptakan kita dalam sebuah konteks yang sedang kita tahu. Nah, penulis kitab Kejadian menyatakan citra yang demikian salah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan, pada mulanya manusia diciptakan. Manusia itu adalah gambaran dari rupa dan gambar Allah, imago Dei. Jadi manusia itu memiliki citra dan Allah, gambar seperti Allah. Ini sebenarnya juga menghibur kita pada saat ini. Menghibur kita pada saat ini bahwa kehidupan kita ini dalam seluruh awal penciptanya kita adalah citra Allah. Dan ini memang yang disampaikan. Citra Allah ini mau disampaikan melalui sebuah pekerjaan yang diberikan kepada manusia melalui tugas tanggung jawab, dan itulah yang memang dirusak oleh manusia ketika dia masuk ke dalam dosa, merawat lingkungan terhadap tujuh berkuasa, dan itu yang salah. Tetapi pada dasarnya kita adalah memiliki citra Allah di dalam hidup kita, dan citra Allah ini yang sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bergerak dalam sebuah pekerjaan yang sama seperti tadi, kalau proses agenda, kalau ini semua kita dulu mengeksploitasi lingkungan, menjadi orang yang bisa menjadi orang yang menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Itu hanya beberapa contoh. Itulah citra diri Allah yang dipulihkan dalam manusia. Dan Bapak Ibu, di awal khotbah ini sudah saya sampaikan, ini bahas sudah selesai, sudah siap. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Saya berdoa dari rumah supaya firman Tuhan ini bisa dimengerti oleh jemaat pada saat ini. Apalagi sekali lagi tentang ajaran dari Kamis Tunggal. Mungkin masih ada dan begitu banyak, tetapi cukup untuk kita pahami saat ini bahwa kita pulang dalam damai, dalam sebuah rasa syukur dalam hidup kita, bahwa sekali lagi Allah yang berkenapan kepada kita itu adalah Allah yang mencipta, Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa, Allah yang memberdayakan dan memulihkan hidup kita. Dan berubah kami dengan cerita ini sebenarnya mau menyampaikan kepada orang Israel dan juga kita pada saat ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, langit bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan, tapi tidak boleh disembah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Ini sangat menarik pada saat itu, karena bangsa Mesir menyembah matahari, dewa sebagai dewa yang mereka sembah. Orang Yahudi menyatakan matahari itu yang kalian sembah itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, tidak patut disembah. Matahari, bulan, bintang, pohon, batu atau apapun itu, yang patut disembah itu hanya Allah Israel, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu kami sedikit belajar tentang keagungan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau Bapa bekerja untuk menciptakan segala dunia ini dan segala isinya, itu adalah pekerjaan yang tidak bisa kami selami, karena Engkau Bapa menunjukkan kuasa-Mu yang begitu besar untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengerjakan itu Tuhan untuk kebaikan kami manusia yang telah Engkau ciptakan menurut gambar dan ciptaan. Biarlah ya Tuhan, Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa, yang memulihkan dan memberdayakan kehidupan kami, seperti yang kami dengarkan dalam pasti, bisa mengajari kami Tuhan, agar kami juga dengan penuh hormat menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami, memuji Engkau Bapa dalam ketritunggalan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, karena Engkau telah menyatakan pekerjaan-Mu yang luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan sejarah dunia ini, alam semesta ini. Terlebih kami juga Tuhan, orang yang percaya kepada-Mu. Diberkatilah jemaat yang menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada-Nya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat bergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
bahkan Ia meninggalkan tahtanya demi keselamatan umat manusia. Semalam kita kasih Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan, kami bertekad untuk berlaku sebagai tubuh Kristus yang peduli akan alam semesta dan menciptakan peluang hidup bagi sesama kami, membuat hidup mereka mulia dan terhormat, seperti Engkau menciptakan kami mulia dan terhormat, seperti Engkau memelihara kami. Begitu juga dengan seluruh para pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku kami baik dan perkataan kami pun benar. Pimpin kami dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, jaga agar tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, yang menderita, agar mereka sehat dan kuat kembali datang mengikuti ibadah Engkau. Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dari semua umat. Berkati juga negara dan pemimpin kami, agar berjalan dengan baik supaya hidup kami selalu damai. Berkatilah para pekawal Injil, baik di negara kami ini dan di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepada-Mu. Berkati juga kami seluruh warga jemaat-Mu di sini, agar perilaku kami sesuai dengan ajaran-Mu. Demikian juga iman kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaan di surga, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau